dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qal, "Iyyakum wa ashabar ra'i, fa innahum a'da'us sunnah, a'yatuhumul ahadits an yahfazuha, faqalu bir ra'i fadhallu wa adhallu." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengarkan baik-baik, ini ucapan Umar yang akan kita bacakan. Sehingga ya, jangan dikatakan yang menyampaikan terlalu keras. Ya. Ini ucapan Umar, prinsip beragama yang boleh sampaikan kepada kita. Iyyakum wa ashabar ra'i. Hati-hati kalian kepada ulama-ulama yang berkata dengan ra'yu, pendapat, rasio. Hati-hati dari mereka. Ya, ibadah akidah mereka dibangun di atas ra'yu, rasio dan pendapat. Menurut saya, menurut gurelon, gepegale gurelon kan lagenyan. Iyyakum wa ashabar ra'i. Hati-hati dari orang-orang yang beragama dengan ra'yu, dengan rasio, pendapat, bukan dengan Al-Quran dan hadis, kata beliau. Fa innahum a'da'us sunnah. Orang-orang yang berasio dan dengan pendapat dalam beragama, mereka itu a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. Siapa yang menyatakan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. A'yathumul ahadits. Coba perhatikan ucapannya Umar, seakan-akan beliau mendapati orang yang seperti ini. Padahal di zaman beliau belum ada orang seperti ini, ya kan? Karena kalau ada dipenggal oleh Umar, ya. Karena Sabiq Ibnu Isa saja yang bertanya tentang ayat-ayat syubhat dipukul kepalanya dengan pelepah korma oleh Umar. Tapi lihat, seakan-akan beliau mendapati orang ini. Pernah melihat ada orang yang seperti ini. Kata beliau, mereka itu yang suka berpendapat dengan ra'yu, beramal dengan ra'yu, pendapat fulan, pendapat alan, ayatumul ahadits, karena mereka tidak mampu menghafal hadis-hadis Nabi. Faqalu birra'i, sehingga ketika berdakwah dan berceramah menyampaikan ra'yu, pendapat, rasio. Fadhallu wa adhallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan manusia. Betul enggak? Tidak didapatkan ada orang yang dia membangun prinsipnya di atas ra'yu hafal Sahih Bukhari. Ya. Jarang-jarang para pelaku bid'ah didapatkan hafiz 30 juz Al-Quran. Jangankan hafal Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin, atau yang lebih pendek Al-Arba'in saja nggak hafal. Bahkan ada sebagian orang dikatakan ulama karismatik, tapi juz 30 nggak hafal. Dikatakan ulama karismatik, bahasa Arab hana bereh, bahasa Arab tidak tahu. Subhanallah. Sungguh benar yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Kenapa mereka suka berasio dalam beragama? Ketika ditanya selalu jawabannya menurut Imam Fulan, kata kitab Fulan, gepegale gure Fulan, gepegale aulia Fulan. Kata Umar bin Khattab, karena mereka nggak mampu menghafal hadis Nabi, sehingga mereka mendatangkan ra'yu, rasio, pendapat fulan dan allan. Fadhallu wa adhallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ini yang menyatakan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah I'tiqadi Ahli Sunnah jilid pertama halaman 123, dan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih. Juga oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Nah, ini ketiga imam ini hidup pada abad keempat. Berikut ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. "Lau kana ad-dinu bir-ra'i, lakana asfal al-khuffi aula bil masih min a'la." Kalaulah agama ini boleh dengan rasio dan perasaan, maka yang paling tepat untuk dibasuh dari sepatu adalah bagian atas, bukan bagian bawah. Rupanya yang dianjurkan untuk mengusap sepatu bagian mana? Bagian atas, ya kan? Padahal yang kotor mana? Bagian bawah. Atas tidak mengenai bumi. Yang kena tanah bagian bawah. Tapi yang diperintahkan oleh syariat untuk mengusapkan bagian mana? Bagian atas. Kalau agama ini pakai rasio dan perasaan, niscaya yang kita basuh bagian bawah, bukan bagian atas. Rupanya kalau ada sepatu, ya, dan kita ketika memakainya telah berwudu, kemudian batal wudu kita dan ingin berwudu lagi, tinggal kita usap bagian atasnya.
dengan syarat sepatu tersebut menutupi kedua mata kaki, atau sepatunya tidak menutupi kedua mata kaki tetapi di dalamnya ada stoken, kaos kaki yang menutupi mata kaki, maka boleh dia mengusap. Kalau dia mukim, waktunya 1 hari 1 malam. Kalau dia musafir 3 hari 3 malam, dengan syarat ketika sebelum dia memakainya dia telah berwudu. Jelas ya? Rupanya bagian atas yang dibasuh, bukan bagian bawah. Padahal kan bagian bawah yang kotor. Contoh lagi, ketika kita mengeluarkan angin dari anus, kemudian kita harus berwudu lagi. Yang kita cuci malah bagian-bagian yang sama sekali angin tidak keluar dari situ, ya kan? Kenapa enggak anus aja yang diusap, selesai, sholat lagi? Menunjukkan apa? Agama bukan dengan rasio, agama bukan dengan perasaan. Menurut long juga tak tahu. Hakiban hanggat ino tayo bersilaturahim, bahkan kita bacaan gemona yang orang-orang premangkang tobat hanali lagi daripada anak muda pegatnya ke lebih gad lagi. Ini kalau kita mau berasio dan berperasaan dalam beragama. Demikianlah kata Ali bin Abi Thalib. Umar bin Abdul Aziz menyatakan, wala ra'yu li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengeluarkan pendapat, tidak boleh bagi siapapun mengeluarkan pendapatnya berasio di depan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disodorkan hadis, dia jawab, tapi gepegah legurelon kan lagenyo. Ulama di tempat longkan lagenyo gepegah. Gure yang long belajar bagian gepegah lagenyo kan lagenyo. Nyo hadis yang pegah lagenyo satu hadis ngan tayo, ngan gure tayo, ngan Indonesia nyo satu ngan hadis. Satu kita punya ngan hadis Nabi. Maka kata Umar bin Abdul, siapapun dia tidak boleh berasio dan tidak boleh menyatakan pendapat saya atau pendapat fulan kalau sudah ada hadis Nabi. Ini ucapan beliau disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Baik, berikut ini ucapan Abu Qilabah, seorang ulama tabi'in. Berapa menit lagi ada? 15, 13. Abu Qilabah, lihat bagaimana mereka mengagungkan hadis Nabi. Dan mereka sangat benci kepada ra'yu, pendapat yang kosong dari hadis dan ayat Al-Quran atau ucapan para sahabat. Kata beliau, idza haddatsa ar-rajul bis sunnah, kalau kamu menyampaikan sebuah hadis Nabi kepada seseorang, lantas dia menjawab, da'na min hadza, jangan hadis, wahad kitab Allah, ayat saja, ayat Al-Quran saja, jangan hadis. Karena memang ada orang demikian, sampaikan hadis, ayat nalangan, dijawab demikian. Kata beliau, fa'lam annahu dhal, ketahuilah dia adalah orang yang dhal, sesat. Siapa yang menyatakan? Abu Qilabah, ulama tabi'in, tokohnya tabi'in yang langsung belajar kepada para sahabat Nabi. Ucapan beliau ini disebutkan oleh Imam Ibn Sa'd dalam tabaqatnya, dan Al-Imam Az-Zahabi mengomentari ucapan beliau di atas dengan sebuah ucapan yang sangat indah dan lebih tegas lagi. Mari kita simak. Salah satu dari ulama Syafi'iyah, Imam Az-Zahabi, kata beliau, wa idza ra'aita al-mutakallim al-mubtadi' yaqulu da'na min al-kitabi wal ahadith al-ahad. Kalau kamu melihat ada ahlul bid'ah yang menyatakan janganlah pakai Al-Quran, jangan pula hadith-hadith ahad, wahad al-aql, kita pakai filsafat saja, pakai akal saja, rasio saja, fa'lam annahu Abu Jahal, ketahuilah bahwa dia Abu Jahal modern. Apa kata Imam Az-Zahabi? Kalau ada orang berbicara tentang agama, enggak mau pakai Al-Quran, enggak mau pakai hadis, maunya pakai filsafat, pakai akal, kata beliau, fa'lam annahu Abu Jahal, ketahuilah itu Abu Jahal baru. Imam Az-Zahabi yang menyatakannya. Kata beliau, wa idza ra'aita salika tauhid yaqul, kalau kamu melihat ada orang yang suka membahas at-tauhid, maksudnya adalah tasawuf, bahas tauhid, tapi dia menyatakan da'na minan naqli wal aql, jangan pakai riwayat-riwayat Al-Quran, hadis, ucapan para ulama salaf, jangan pula pakai filsafat, tapi kita pakai perasaan aja. Masa ibunya Nabi dengan perasaan kita rela kita katakan ibunya Nabi di dalam ini, pakai perasaan sambil menangis dia.
Pakai perasaan, bukan dengan Al-Quran, bukan dengan hadis, bukan dengan ucapan para sahabat. Masa kita tega menyatakan demikian sambil menangis? Kata beliau, fa'lam anna iblis qad dhahara bi surati bashar, ketahuilah bahwa di hadapan kamu adalah iblis yang menjelma manusia. Au qad halla fi, atau itu orang yang kesurupan iblis. Siapa yang menyatakan? Imam Az-Zahabi, ulama besar Syafi'iyah. Kepada siapa? Orang yang berbicara agama tapi pakai perasaan, nggak mau pakai Al-Quran, nggak mau pakai hadis, nggak pakai asar, nggak mau juga akal, tapi pakai perasaan. Ya? Dan banyak orang termakan dengan orang-orang yang model seperti ini. Apalagi dia menangis ketika bicara. Kayaknya sebejat-bejat kita, orang tua kita sendiri nggak rela dikatakan di dalam neraka. Menangis dia. Subhanallah, tanpa dia sadar dia menolak hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dia menolak kesepakatan ulama Islam dalam bab akidah di zamannya tabi'in. Ya, para sahabat, tabi'in. Ya. Apa sebabnya? Pakai perasaan. Nah, masa ibadah yang seperti ini kita tinggalkan? Sudah berapa lama kita melakukannya? Luar biasa manfaatnya. Pakai perasaan. Ya. Maka tidak boleh demikian. Kata beliau, kalau kamu takut dari orang itu, fahrub, lari. Wa illa fasrab, kalau kamu berani, pegang dia, pukul dadanya, dan ruqyah dia dengan ayat kursi. Kata Imam Az-Zahabi.